Jadi kecoa itu nggak bakal terbang selama kakinya masih napak tanah. Oh iya betul. Dia nggak bakal terbang. Betul. Dia akan terbang kalau kakinya udah nggak nyentuh tanah. Misalnya lagi di tembok, terus lo kejar lari kan. Pada waktu lari dia kayak kepleset, nah itu udah pasti terbang dia. Jadi dia tuh cuma terbang kalau kakinya nggak napak apa-apa baru terbang. Nggak mungkin dari lantai gini terbang, nggak mungkin. Oh iya, tapi pernah. Pernah. Kalau bohong nih, bohong. Oke, perkenalkan nama gue Steven. Kalau gue fobianya mungkin yang gue takutin fobia rumah sakit kayaknya. Oh ya, halo Sabrina. Samping yang banyak kakinya. Gua ada takut tinggi, takut sempit, ruang sempit. Terus takut yang kayak berpola gitu loh. Terus habis itu takut, ini waktu gua masih kecil ya, takut setan. Sekarang udah gak takut. Sama satu lagi takut fenstrafobia, takut cewek. Tapi ini dulu waktu kecil, sekarang udah enggak. Ini kayaknya kita nggak boleh duduk kayak gini kali ya. Kayak di kapit Sandwich. Oke. Hai all, aku Annie, and aku takut, bahkan nggak bisa ngomong pusar. Aduh. Takut apa? Pusar. Pusar. Iya. Puser. Stop, jangan. jangan. Beneran fobia. Beneran Apa sih? fobia. Puser apa sih? Ini. Oh iya, Iya. unik sih. Ini yang menarik Iya, cewek. Yang cewek, tapi sekarang udah gak takut. Iya, nggak soalnya. Jadi gue takut cewek tuh awalnya karena gue anggap cewek tuh kayak spesial banget, kayak malaikat banget lah, suci banget. Nah jadi gue tuh Gak boleh kayak, dipegang, gak boleh iya, dilihat. gue tuh ngerasa nggak pantas kayak di sampingnya dia gitu, gue ngerasa nggak pantas. Terus kedua, jangankan ngobrol, gue kayak tatapan muka udah gemeter. Sekarang udah berani, udah gue paksa parah itu. Dari zaman, Didikan dari mana? nggak tahu gitu. Tiba-tiba terjadi saja. Itu benar-benar parah, kayak otot tuh gini, grrrr gitu. Jadi kayak orang tuh ngeliat gue, kayak orang ngeliat gue, dia nggak tahu kalau gue takut sama cewek kan. Orang ngeliat gue pokoknya orang freak aja. Kenapa tuh orang? Gitu. Kayak bahkan bukan social anxiety, memang Social anxiety itu Spesifiknya iya, apa? enggak, social anxiety itu juga, tapi itu masih bisa ditahan. Kalau udah cewek tuh udah levelnya udah takut banget. Menarik kawan-kawan. Nah kenapa bisa sekarang nggak takut lagi? Karena bertahun-tahun gue paksain terus ngobrol sama cewek. Gue paksa, pokoknya setakut apapun paksa terus udah. Lama-lama biasa aja. Oh, dia bener. Oh, ini. aduh jujur nggak tahu sih, aku bahkan nggak tahu asal-usul takut itu dari kapan, tapi kayak apa ya, setiap kali liat Bumil itu aja kayak Pas SD udah takut belum? gak inget, kayaknya baru mulai SMP deh. Kalau ngeliat puser sendiri takut gak? Aduh kayak Ini jawabannya guys. apa Ini ya, jawabannya. kayak enggak, kalau punya aku sendiri nggak apa-apa, tapi kayak I'd rather not gitu loh, kayak enggak deh. Bahkan denger katanya aja aku nggak kuat gitu loh. Makanya biasanya aku panggilnya Bibi, soalnya bahasa Inggrisnya kan belly button, jadi kayak bebe gitu. Aku panggilnya bebe. Aduh. Geli. Iya. Ya begitulah. Rumah sakit. Oh, rumah sakit. Kalau fobia gue rumah sakit tuh karena setiap kali keluarga gue yang ke rumah sakit tuh pasti endingnya nggak enak. Jadi kayak fobia aja gitu, masuk ke rumah sakit aja. Jadi udah tahu pasti endingnya kayak gitu, jadi nggak suka ke rumah sakit. Sebenarnya kalau spesifik banget kecoa sih. Tapi ini ada ceritanya, ada background story. Jadi ketika saya masih balita, kecil banget, itu papa nonton film di mana itu apokalips tapi kecoa. Jadi manusia dimakan kecoa. Imagine anak kecil dibiarin nonton itu. Jadi dia nonton, aku ada di sana dibiarin lihat. Gimana nggak takut? Terus aku baru tahu ini pas kayak udah gede, kayak SMP-an, dia tiba-tiba cerita lagi di mobil kayak keluarga gede gitu kan. Terus dia cerita pas aku kecil gitu, ya itu aku baru tahu. Terus kayak gile lu Ndro, gile lu, anak lu sendiri. Jadi ya kawan-kawan kalau punya anak kecil jangan digituin ya, tahu diri. Sekian. Yang belum Kalau yang dibahas. sekarang yang belum dibahas sih nggak 5 dari 10, tengah-tengah lah. Yang ruangan sempit, sesempit apa baru ke trigger? Oleh pernah? Enggak, kayak
lift yang kayak cuma buat 2 orang, tau gak sih lo yang? Oh, ruangan sempit. Oh, yang kayak di kemarin. Iya yang kayak Iya, kemarin. apa? Kemarin sih masih 4, ada gue pernah yang lebih kecil lagi, itu enggak Beneran cuma buat 2 orang gini. Iya. Satu pun kayak pas-pasan gitu kan. Iya itu enggak Ruangan bisa. kosong gitu berarti Kak. Ruangan sempit yang kosong gitu. Iya ruangan, terus habis itu kalau lu lihat di bawah got ada pipa bulat yang ukurannya kayak cuma segini. Gue ngebayangin kalau masuk situ gue mampus kali tuh. Itu serem sih. Kalau masuk lift yang sempit itu gimana reaksinya? Gue biasanya wah takut banget sih, itu takut banget. Lebih milih naik tangga. Iya, lebih milih naik tangga. Walaupun 10 20 lantai. Iya 20 lantai naik tangga. Gempar. Kalau tempat tinggi juga takut sih, kayak naik pesawat gitu takut juga. Terus gimana dong kalau mau? Paksain aja. Transportasi. Hah? Paksain aja. Oh, kirain kayak obat tidur gitu enggak? Enggak. Diturin dulu kan. Apa nih? Coba ini Apa ya? Mungkin kalau misalnya nggak kepikiran ya udah biasa aja. Tapi kalau misalnya kayak baru inget oh ya itu ada, ya. Jadi kayak bahkan mau megang HP atau ngetik pun itu kayak lemes gitu loh, kayak nggak bisa aja. Sekarang Lebih ke mikir arah jijik atau takut sih? geli gitu sih kayak. Mirip sama kalau megang serangga gitu. Oh enggak beda. Bukan geli yang kayak gitu, lebih ke Geli yang ke benda kotor. bukan benda kotor sih, lebih ke itu apaan sih? Kayak iya. kok di situ sih gitu Kayak- loh, kayak aneh, bizarre aja kayak Kayak ngelihat lubang-lubang tripofobia iya. aja gitu. Kan merinding. Kayak Merinding. Gimana ya seberapa parah? Oh, ini langsung emosi. Emosinya itu kalau dulu itu takut. Campuran kalau dulu tuh takut yang teramat sangat. Kalau sekarang jadi emosi yang marah. Jadi sekali ingat harus mati gitu. Tapi kalau itu yang kecil sih, kalau yang gede nggak tahu. Tapi itu bener-bener tiba-tiba melonjak harus mati. Bener-bener tuh kayak kemarin sempet ada lewat terus dia hilang, itu bener-bener aku cari benda-benda yang di daerah sana, aku banting-bantingin biar dia keluar. Harus mati. serem banget. Harus mati. Ekstrim ya berarti ya. Sangat Soalnya aku mikirnya gini, kalau dia nggak mati dan masih hidup, aku yang gila. Wah, itu sih. Itu kayak kecoa masuk kamar lu gak sih? Iya. Kecoa masuk kamar lu harus kayak hilang kayak ya terus ngumpet di belakang lemari. Fuck, gue gak bisa. Iya, antara dia mati atau aku yang gila. Dia mati atau aku yang gila. Ya gitu. Kalau dari gue sendiri seberapa arah fobia gue, mungkin di angka 1-10 gue bisa taruh di angka 8. Itu gue sampai kayak nggak mau ke rumah sakit, kalau meskipun gue sakit itu gue nggak mau ke rumah sakit, pengen dirawat di rumah aja sih, kayak ya udah gue nggak mau ke rumah sakit intinya. Terapi paksa sih ini. Terapi mandiri. Dipaksa. Gue biasanya kalau fobia dipaksa, kalau udah lama nggak takut sendiri, kayak takut hantu itu juga gue paksa tuh. Itu gue paksa sampai berbulan-bulan akhirnya nggak takut. Hantu gue juga takut sih, fobia hantu mah serem banget, sampai nggak takut. Gue dulu kan kayak tidur harus lampunya dinyalain. Bener-bener menghindari suasana horor. Situasi, pokoknya gue menghindari situasi yang berpotensi hantu muncul gitu. Nah, ya. Nah, tapi cara ngilanginnya dulu gue paksain matiin lampu. Justru gue paksain kayak nonton horor. Terus jadi Bukan self therapy itu. ya gue benci soalnya ngerasa terganggu oleh hal yang buat gue nggak penting. Jadi gue paksain kalau ngeganggu gitu. Kalau kayak lift gitu kan gue nggak terlalu terganggu kan, bisa pakai tangga gitu kan. Kalau itu tuh nggak bisa ini, kalau yang fobia cewek ada dimanapun nggak bisa menghindar. Terus fobia setan juga situasi horor ada dimanapun gitu. Jadi gue nggak bisa menghindar. Jadi gue harus lawan sampai menang gitu. Terus menang sekarang. Dan udah nggak takut sekarang, berhasil. Udah menang, gengs. Kalau gue terapinya sih kayak nggak ada sih, ke terapi gitu kayak ya udah biasa aja, nggak terapian sih. Kalau terpaksa harus ke rumah sakit, masih pergi? Iya gimana? Kalau terpaksa ke rumah sakit terus pergi, ya Tetap pergi nggak? Atau kayak ya bikin kalau alasan? masih make sense, sakitnya masih bisa diobatin di rumah ya nggak pergi. Kalau temen atau orang Kalau temen terdekat? gue nggak pernah mau ngunjungin gitu, nggak mau sih. Kalau dia balik ke rumah baru gue kunjungin. Kayak gitu, gengs. Fit call? Ya paling video call. Oh, masih oke. Oh, masih oke.
Mana? Aku nggak pernah mikir buat terapiin gimana banget sih, cuman kayak apa ya, kan zaman sekarang siapa sih yang nggak pakai crop top, jadi kayak ya udah kalau misalnya otomatis keliat kayak oke, gak apa-apa, itu hal yang normal, semua orang ada kok, tapi kayak tetap aja sih nggak berusaha gimana banget. Kalau misalnya bisa avoid, tetap no thanks, aku gak mau lihat itu. Terus kalau temen pakai crop top gimana? Hai, oh ya apa kabar hari ini? Berusaha untuk tidak menyadari dan tidak melihat. Kalau dia punya piercing di belly, kasih lihat gimana? Itu serem banget, itu serem banget. Itu serem. Kalau dia jadi Hitler, semua rakyatnya wajib operasi ini nutupin. Serem banget. Ya, begitulah. Ya paling gitu kayak, iya. Kayak, Lama-lama lo bikin kacamata kuda yang iya lain. gitu kali ya. Apa kabar? Periskop, kacamata periskop. Enggak dong, itu kan malah liat bawah. Dibikin yang buat lihat depan. Yang buat depan. Cuma bisa lihat leher ke atas doang. Jadi gitu kali ya, aku bikin custom kacamata biar Kalau mau ngeliat terapi. ke bawah harus ngeliatnya ke sini. Iya, apa kabar? Pakai gyroscope alatnya, jadi kalau lo lihat ke bawah dia cerminnya makin naik gini, jadi nggak bisa gitu. Oke, lanjut. Terapi. Enggak sih, lebih ke arah ini. Kalau orang kan berani ngebunuhnya pakai sendal kan. Itu close range banget nggak kuat. Tapi kalau masih long range, semprot semprot atau sapu masih oke. Kalau dia terbang ke muka lu. Iya, kalau terbang gimana? Percaya dengan refleks diri sendiri. Kecoa tuh ada rumusnya tau, dia bakal terbang kalau kapan. Jadi kecoa itu nggak bakal terbang selama kakinya masih napak tanah. Oh iya betul. Dia nggak bakal terbang. Betul. Dia akan terbang kalau kakinya udah nggak nyentuh tanah. Misalnya lagi di tembok, terus lo kejar lari kan. Pada waktu lari dia kayak kepleset, nah itu udah pasti terbang dia. Jadi dia tuh cuma terbang kalau kakinya nggak napak apa-apa baru terbang. Nggak mungkin dari lantai gini terbang, nggak mungkin. Oh iya, tapi pernah. Pernah? Kalau bohong nih, bohong. Gue nggak pernah seumur hidup Sumpah soalnya. pernah. Cek sumber kawan-kawan. Cek lagi fakta-faktanya. Pernah dia di lantai, terus kayak, oh ini fix mah ini nggak terbang, cuman gede dan jelek aja. Terus kayak, kayak oh shit, gitu kayak, aduh terbang. Wajar atau sakit mental? Fobia bukannya sakit mental ya? Enggak ya? Nggak tahu sih. Kayaknya tergantung Kalau tingkat. ekstrim banget, Iya. Ya kalau gue sih sakit mental yang dulu ya. iya yang dulu ya. Iya, kayaknya bisa masuk ke dalam. Yang Wajar dulu sih. sampai gemeteran masuk berarti. Iya, Yang sampai dulu kan gemeter. nggak wajar. Sampai mengganggu keseharian, berarti udah nggak wajar. Iya. Menurut aku fobia aku nggak terlalu wajar. Sebenarnya nggak pernah ketemu orang yang fobianya sama kayak aku, tapi kayak nggak mengganggu keseharian banget sih. Jadi wajar mungkin. Untungnya dia fobianya sama ini. Kalau dia fobia sama jari, Iya, bayangin tuh. gitu kan kelihatan terus. Soal ini kan, apalagi kita di Indonesia jarang, Iya, betul. masih hitungannya jarang kalau dia di Western. Mati deh aku. Udah, nggak usah. Cuma Periskop. Kalau gue wajar sih emang. Ya karena emang banyak juga, nggak cuma gue yang kayak fobia ke rumah sakit kan, karena juga banyak juga yang fobia sama darah kan, jadi otomatis nggak mau ke rumah sakit. Ya menurut gue wajar sih. Kalau gimana? Masih normal gak sih? Banyak kan? Banyak ya sih. Aman kok. Cuma emosi parah kalau lihat ada yang hidup dan dia bergerak. Hampir 90% orang takut kecoa terbang sih. Iya. Fobia kecoa terbang. Dia terbang nggak terbang, saya melihatnya dia harus mati. Mati. Lanjut. Aneh tapi ada. Fobia gitu. pusar aneh. Iya, pusar aneh, pusar. Nggak pernah ada. Apalagi nggak ada background story-nya. Soalnya biasanya fobia itu meskipun aneh ada background story-nya aja. Oh gitu, dia nggak ada background story-nya. Terus kayak gara-gara liat bumil aja, kayak Secara natural udah takut ya. iya. Iya, sama kayak trifofobia juga sih. Iya. Kan lo takut nggak ada yang ini. Itu ini sih. Itu gara-gara ini sebenarnya kalau trifobia. Gara-gara apa? Emang ada alasan? Bukan. Dulu pas kayak zaman 2010-an, itu
booming orang-orang Iya, itu di internet kan. Terus yang di-upload tuh tentu saja yang serem-serem. Jadi itu nge-trigger orang banyak. Mungkin kalau fenomena itu nggak ada, orang-orang nggak sebanyak ini yang takut sama itu. Iya sih. Lihat ini takut nggak? Iya ini takut. Nah ini nggak takut, cuman ada rasa kesana Agak geli kan? tapi masih nggak takut. Yang dulu tuh gue masih kecil TK beli mainan kan, ada gabus gitu. Terus habis itu gue iseng pakai pisau atau pakai kayu, gue lupa gue giniin gabusnya, seret gitu kan. Nah tapi kan itu gabus ada hambatannya kan, jadi dia tuh gini, krrrr, gitu kan. Hasilnya dia kayak lobang-lobang tapi garis gitu, langsung merinding parah. Fuck, gue hancurin ini gabus. Oke, kalau ini bukan karena media, memang benar ada. Kalau gue secara natural udah takut ngelihat lobang-lobang garis-garis gitu. Ada lagi gengs yang fobia yang gara-gara media. Kupu-kupu. Tahu gara-gara apa? SpongeBob. Yang di Ada dalam episode bubble kupu-kupu itu. di Zoom. Oh, Itu orang-orang generasi kita terutama itu banyak banget yang takut gara-gara itu. Ya juga ya. Jijik gitu ya pas dideketin ya. Nah, insect kan. Jadi Sebenarnya kayak aku gak takut, tapi orang-orang gara-gara itu jadi takut. Terus setiap kali ketemu orang yang hobinya kupu-kupu, tanyain kenapa, pasti ngomongnya itu. gara-gara Itu gara-gara media. Gara-gara SpongeBob. Ya udah poser sih coba. Apa ya? Menurut aku fobia aku aneh sih kayak aku juga nggak tahu, nggak expect aja. Kayak padahal itu hal yang normal. Tapi sebenarnya aku juga yang cewek itu menurut aku aneh sih. Kayak gitu kan sama-sama manusia. Maksudnya kayak mungkin ngerti kalau misalnya dijelasin secara background. Tapi kalau misalnya kayak gak ada background kayak Iya, tiba-tiba, ya kenapa kalau ngomong sama cewek? iya sama-sama manusia. Kayak, Terkadang kalau sama-sama manusia kan ada yang antisosial juga kan. Itu biasanya iya, kayak kecilnya dibully terus. Jadi di otaknya tuh terprogram, gue tiap kali berinteraksi dengan manusia lain, gue selalu dihancurin gitu. Jadi otaknya tuh udah kebiasa sampai dia gede, dia beranggapan semua orang bakal gituin dia, padahal kenyataannya enggak gitu. Makanya dia takut. iya paham. Ya, ini. Fobia paling aneh ini. Ada merasa fobia yang aneh? Buser aneh. Pusar, semuanya pusar dia. Tapi untuk nge-justify dia ya, kalau kalian pernah lihat ibu hamil yang hamilnya gede kayak lebih dari 2, itu serem sih perutnya. Kalau kalian pernah lihat, Gede banget kan? Yang apa yang anak Iya. kembar? lebih dari 2. Ada triplets gitu. Soalnya itu kayak- kulitnya kelihatan kayak tipis banget, terus warnanya kayak biru agak merah. ada urat-urat kayak Iya. yang kepala anak kecil kepala gede itu tuh nggak sih? Yang Agak lebih tahu. ya kayak gitu, Cephalus. biru Apa kayak hydrocephalus bukan sih namanya? Gak tahu itu Oh, iya. spesifik banget. kayak kalau kita ngeliat tuh kayak aduh ini mau meledak gitu, kayak ngilu gitu. Iya. Itu untuk menjustify dia ya, kawan-kawan. Yang udah lemes Kalau ini. kalian lihat itu tuh beneran bikin ngeri soalnya. Udah, terima kasih.